Selamat hari Minggu adik-adik remaja, Shalom. Selamat datang di Sekolah Minggu Jemaat GPM Immanuel. Hari kita akan ada dalam proses pembelajaran untuk pertemuan ke-12. Namun mengawali semua kegiatan ibadah kita di hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di hari ini Tuhan kami datang menghampiri kekudusan-Mu, naikkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, karena sepanjang hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk ada bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mohon Engkau berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga pada akhirnya, mau jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam ibadah ini Tuhan kami akan membaca sabda kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 yang menyatakan Paulus di hadapan Mahkamah Agama. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai berputih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah?" Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikian firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah kita semua yang mau mendengarnya dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Ya, adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas materi tentang
Paulus di hadapan Mahkamah Agama. Ya, di dalam materi ini ada 4 TKP atau tujuan khusus penyajian yang harus dicapai oleh adik-adik remaja. TKP yang pertama adalah menjelaskan sikap Paulus di hadapan Mahkamah Agama. Yang kedua adalah menjelaskan isi kesaksian Paulus. Yang ketiga, menjelaskan dampak dari pemberitaan Paulus bagi orang Farisi dan orang Saduki. Dan yang keempat adalah memberikan contoh menjadi saksi Tuhan dengan belajar dari Paulus. Nah, adik-adik, kita akan masuk pada tujuan khusus penyajian yang pertama, yaitu sikap Paulus di hadapan Mahkamah Agama. Nah, sebelum kakak pengasuh menjelaskan materi ini, ada hal yang harus adik-adik tahu, bahwa kalau kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 22 sebelumnya, di situ mengatakan bahwa Paulus ini dia bersaksi di hadapan orang-orang Yahudi, ya, bahwa ia menerima dari Allah panggilan untuk melaksanakan tugas hidupnya. Kemudian kesaksian Paulus ini tidak diterima oleh sebagian orang-orang Yahudi dan terjadilah huru-hara. Karena itu Paulus dibawa ke Mahkamah Agama. Nah, adik-adik, ketika Paulus dibawa ke Mahkamah Agama, di situ sikap Paulus menunjukkan bahwa di hadapan Mahkamah Agama dengan lantang atau berani, Paulus menyatakan kebenaran hidup sebagai anak Tuhan yang berdoa di dalam keadaan baik, ya. Situ Paulus di hadapan Mahkamah Agama dengan lantang atau berani menyatakan kebenaran hidup sebagai anak Tuhan yang berdoa, ya, berdoa di dalam keadaan yang baik. Nah, Paulus ini dia mengawali pembelaannya di hadapan Sanhedrin ini dengan mengaku bahwa dirinya telah bertindak dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Nah, bukan hanya di dalam melakukan hal-hal yang dituduhkan kepadanya, tetapi juga sepanjang seluruh hidupnya. Paulus menyatakan dengan singkat dan tegas apa yang sebenarnya harus dibuktikannya, yaitu bahwa ia tidak bersalah di hadapan Allah dan manusia. Nah, lalu kemudian adik-adik, kita masuk pada TKP yang kedua, di mana TKP yang kedua ini dia mau mengajak adik-adik untuk tahu tentang isi kesaksian Paulus. Nah, seperti di awal kakak pengasuh sudah mengatakan, ya, sudah bilang kepada adik-adik bahwa Paulus ini dia sangat berani, ya, menyatakan kebenaran hidup sebagai anak Tuhan yang selalu berdoa di dalam keadaan baik. Maka isi kesaksian Paulus ini menunjukkan sikap yang umumnya dimiliki oleh saksi Tuhan, yaitu berani atau tidak goyah menyaksikan firman Tuhan, yakni dan percaya pada kebenaran firman Allah, serta memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah dan sesama. Jadi Paulus ini dia mempunyai hati yang murni, yang tulus kepada Allah. Dia bersaksi memberikan sesuatu yang benar. Lalu selanjutnya adik-adik, untuk TKP yang ketiga, dampak pemberitaan Paulus bagi orang-orang Farisi dan orang Saduki. Nah, dalam dampak ini adik-adik, ketika di awal kakak pengasuh sudah mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Paulus menjadikan sebuah pro dan kontra. Ya adik-adik, ada pro dan kontra. Yang mana yang pro ini adalah orang Farisi yang memihak kepada Paulus, sedangkan yang kontra ini orang Saduki yang tidak memihak kepada Paulus. Yang mana adik-adik di sini dalam kesaksian Paulus itu dengan lantang di hadapan para imam itu, Mahkamah Agama menyatakan, aku di hadapan
dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan akan kebangkitan orang mati. Kalau kita baca tadi pembacaan dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 1 sampai 11, di situ Paulus dia bilang bahwa aku mengharap akan kebangkitan orang mati, kebangkitan Kristus. Dasar pengharapan Israel sebagaimana Paulus melihatnya adalah pokok dari Injil yang diberitakan Paulus. Sebaliknya adik-adik, orang-orang Saduki ini mempunyai pandangan yang berbeda dengan Farisi. Orang-orang Saduki memegang kepercayaan bahwa tidak ada kebangkitan, sedangkan orang Farisi ini mempunyai keyakinan yang sama dengan Paulus, ya. Sehingga terjadi perpecahan antara orang Saduki dan orang Farisi yang adanya pro dan kontra. Di sini adik-adik, kakak pengasuh mau bilang bahwa dari cerita orang Farisi dan orang Saduki terkait kepercayaan mereka tentang kebangkitan, mau bilang bahwa intinya setiap orang yang percaya, ya, kita semua remaja Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan mesti menunjukkan sikap positif di dalam pemberitaan Injil, mesti menjadikan dirinya saksi-saksi Tuhan di dalam dan melalui seluruh eksistensi hidupnya. Karena sesungguhnya itu adik-adik, kalau lihat di slide kakak pengasuh telah tulis di bawah, sesungguhnya kita adalah mulut Allah untuk mewartakan kehendaknya. Kita adalah tangan Allah yang bekerja bagi kemuliaan Allah. Kita adalah kaki Allah yang berjalan mencari jiwa-jiwa tersesat untuk datang kepada Allah. Dan kita adalah biji mata Allah yang melihat sekitar kita untuk tetap ada di dalam kendali atau kuasa Allah. Nah, itu untuk TKP yang ketiga ya adik-adik. Nah, TKP yang terakhir, contoh menjadi saksi Tuhan dengan belajar dari Paulus. Nah, contoh saksi Tuhan, kita kalau belajar sikap Paulus itu, dia selalu tegar, tidak goyah dalam menyaksikan firman Tuhan, serta utamanya itu dia memiliki hati yang murni, bersih di hadapan Allah dan sesama, atau menjadi contoh dan teladan. Jadi kakak pengasuh mengharapkan bahwa adik-adik remaja juga yang ada di rumah mempunyai sikap yang sama seperti Paulus, ya, menjadi saksi Kristus dimanapun adik-adik berada. Adik-adik boleh menjadi saksi Kristus yang tegar, tidak goyah dalam menyaksikan firman Tuhan, serta memiliki hati yang murni dan bersih di hadapan Allah dan sesama. Iya, ini TKP yang terakhir adik-adik. Kita ada ayat hafalan yang harus dihafal oleh adik-adik di rumah. Kakak pengasuh berharap adik-adik bisa menghafalnya atau bisa memahaminya ya adik-adik, bahwa di sini ayat hafalan, bersaksilah dengan hati nurani yang murni, menyaksikan nama Tuhan melalui sikap, tutur kata, dan perilaku yang berkenan di hadapan Allah. Nah, adik-adik, itu ayat hafalan. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam doa, dan doa ini juga sekaligus dengan berkat. Mari kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Bapa yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami. Di kesempatan hari ini Tuhan, kami datang menghampiri kekudusan-Mu, naikkan syukur dan terima kasih atas semua kebaikan yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kami, karena sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau masih memelihara dan menjaga kami dengan semua keberadaan hidup kami tanpa kekurangan apapun Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, kami sudah boleh mendengarkan cerita Alkitab tentang Paulus di hadapan mahkamah agama. Biarlah firman Tuhan di hari ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi bagian dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, untuk selalu menjadi saksi, untuk selalu meneladani sikap Paulus yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan, yang selalu mempunyai hati yang bersih untuk
memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mampu dan layak untuk selalu memberitakan apa yang Engkau ajarkan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan surga, di hari ini Tuhan kami datang membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau berdoa bagi kami Tuhan Yesus, anak-anak remaja, mulai dari anak yang pertama sampai anak yang terakhir, dengan seluruh tugas dan tanggung jawab kami, dengan seluruh kegiatan-kegiatan kami. Biarlah Engkau memberkati kami, kehidupan kami Tuhan, baik itu di baik itu dalam pendidikan kami, pergaulan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ada pada hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mampu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami mampu menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang berprestasi di sekolah, sehingga masa depan dan cita-cita yang kami impikan Tuhan boleh tercapai sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau mau berkati pergumulan kami, keluarga kami Tuhan, orang tua, mama dan papa, dalam setiap tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah apapun yang menjadi pekerjaan atau tugas mereka Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan keluarga kami, dan keluarga kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami tak lupa berdoa bagi para pengasuh Jemaat GPM Immanuel Karangpanjang. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kemampuan selalu agar para pengasuh Jemaat GPM Immanuel boleh melayani Engkau di ladang-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, dan kami percaya bahwa jeripaya para pengasuh tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan perhitungkan semua itu. Kami tak lupa berdoa juga Tuhan bagi teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan mau sembuhkan, dalam keadaan duka Engkau mau hiburkan mereka, yang apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, Engkau mau ada bersama-sama dengan mereka. Berikanlah sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Inilah kami Tuhan, dengan doa dan permohonan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Roh Kudus mau tinggal menyertai kehidupan kami semua orang yang mencintai bahkan yang membenci kami sekalipun, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, pertemuan kita sampai di sini. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk pertemuan yang ke-13. Shalom.